Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafah. Para pemirsa setia Stemra TV yang berbahagia, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Apakah masih di antara Anda yang masih meninggalkan untuk makan sahur? Jika masih ada, maka saya sarankan untuk mengkaji ulang, memikirkan ulang. Kenapa demikian? Mungkin Anda mampu bertahan untuk tidak minum seharian. Tetapi bagi organ tubuh Anda yang bagian dalam, tentu membutuhkan asupan cairan. Dan apabila Anda tidak memberikan haknya berupa cairan itu, maka bagian organ tubuh Anda yang paling dalam itu akan bekerja sangat berat, seperti misalnya ginjal maupun jantung. Mungkin juga Anda merasa kuat untuk tidak makan seharian. Bahkan sebagian orang memang betul-betul merasa kuat untuk tidak makan. Tapi ketahuilah bahwa ada hak organ tubuh bagian dalam itu yang membutuhkan asupan makanan, asupan kalori. Sehingga harus diberikan haknya untuk kemudian tubuh itu seimbang. Baginda Rasulullah SAW itu mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Beliau memberikan perintah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat barokah. Tentu kita penasaran, apa hubungannya antara makan sahur dengan keberkahan? Coba kita lihat makna barokah. Barokah itu memiliki makna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalimat barokah atau kata barokah itu bisa memiliki makna tumbuh, bisa memiliki makna berkembang, juga bisa memiliki makna bertambah. Intinya bertambah. Sehingga ziyadatul khair. Nah, di sini kita akan ketahui ada dua istilah yang akan kita coba kupas. Yang pertama barokah, yang kedua al-khair. Al-barokah dan al-khair. Kalau kita ketahui bahwa sekarang al-barokah itu maknanya adalah al-khair, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, maka kebaikan yang seperti apa yang kemudian Allah berikan, Allah limpahkan kepada orang yang makan sahur. Nanti akan kita coba kupas satu persatu, sahabat-sahabat semuanya. Di dalam Islam itu ada beberapa amalan yang memang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana amalan-amalan tertentu itu memiliki keberkahan. Setiap sesuatu amalan yang memiliki keberkahan itu pasti ada pertambahan atau pertumbuhan atau perkembangan dari kebaikan yang akan didapati. Itu ya, jadi berkah. Nah, sekarang istilah al-khair, kebaikan, yaitu kebaikan yang bisa tampak secara langsung, fisik, ya, materi, dan bisa juga kebaikan yang tidak ditampakkan oleh Allah, tetapi pasti akan dirasakan, ya, pasti akan dirasakan kebaikan itu. Nah, sekarang kita coba akan ketahui kebaikan apa yang kemudian dimunculkan dari sikap kita kalau melakukan makan sahur setiap akan berpuasa. Kalau Anda itu makan sahur, maka makan sahur itu akan menambah kekuatan fisik selama seharian Anda berpuasa. Ketika Anda makan sahur, kemungkinan kecil Anda akan mengalami sakit. Selain itu juga, makan sahur itu
membuat tubuh itu tidak mudah loyo, tidak mudah ngantuk, ngelemprek dalam setiap aktivitas selama puasa. Dan yang terpenting lagi, ada kebaikan yang tersembunyi yang Allah berikan, tetapi itu tampak rasanya. Apa? Ketika kaum muslimin itu mau mematuhi perintah Nabi dengan makan sahur setiap akan berpuasa, maka sungguh kita akan dapati, jumpai bahwa makan sahur itu bisa berefek, berdampak pada syiar agama Islam. Coba Anda bayangkan misalnya, bulan puasa itu kan sebenarnya bukan bulan mengurangi aktivitas keseharian kita. Justru ketika bulan puasa itu menambah aktivitas ibadah kita. Tanpa mengurangi, bahkan tanpa menghilangkan aktivitas keseharian kita sebelum bulan Ramadan. Artinya begini, kalau Anda sebagai seorang murid ya tetap belajar di sekolah, tetap sekolah, ya, plus ditambah dengan harus berpuasa. Jika Anda seorang pekerja kantoran, ya Anda harus aktivitas di kantor, plus Anda harus berpuasa dan aktivitas ibadah yang lainnya seperti membaca Quran dan sebagainya. Artinya, ketika masuk di bulan Ramadan itu aktivitasnya bukan berkurang tetapi malah bertambah. Nah, para pemirsa yang berbahagia itu ya, sehingga ketika kita makan sahur, kemudian tubuh kita menjadi fresh, menjadi fit, menjadi sehat, gesit dalam beraktivitas, itu akan dibaca oleh umat lain. Ini loh buktinya kalau orang Islam itu berpuasa ternyata tidak ngelemprek, tidak loyo, tidak lesu. Ada video yang cukup viral, seorang biksu memberikan testimoni bagaimana beliau ini menjalankan puasa Senin Kemis. Awal mulanya, badan beliau ini tidak enak. Kemudian dia berpikir, saya harus berpuasa. Nah, cara berpuasanya, itu kemudian beliau racik sendiri tata caranya. Jadi, kadang 2 hari sekali tidak puasa, kemudian sehari puasa, begitu terusnya. Tapi beliau merasakan tidak nyaman, tidak enak. Tubuhnya masih tetap tidak seimbang, tidak enak. Maka kemudian dibuatlah aturan lagi 3 hari tidak puasa, sehari puasa, 3 hari tidak puasa, sehari puasa, dan seterusnya. Ternyata kondisinya juga sama. Begitu beliau ini kemudian mempraktekkan puasanya yang dilakukan oleh orang Islam, yaitu puasa Senin Kemis. Lantas beliau memberikan testimoni betapa saya merasakan kenikmatan menjalankan puasa Senin Kemis. Pemirsa yang budiman, kalau misalnya begini, saya tahu apa yang Anda pikirkan semuanya. Mungkin ada pertanyaan begini, tapi saya nggak nafsu makan kalau setiap bangun tidur itu. Kalau persoalannya Anda tidak nafsu makan, sangat mudah. Pastikan Anda memakan makanan yang memang menjadi favorit Anda. Apapun itu. Kalau memang harus mahal, agama juga tidak melarang. Andaikan enak itu sama dengan harus, andaikan menambah nafsu makan itu harus makan enak, dan makan enak itu harus mahal, dan Anda mampu untuk membelinya, lakukan. Misalnya begitu ya, itu contoh ya. Tapi kalau Anda, karena ini relatif sekali, kalau Anda misalnya menambah nafsu makan itu cukup dengan misalnya sayur sop dengan tempe saja Anda sudah menilai itu enak bagi Anda dan menambah nafsu makan, itu lakukan. Saya hanya ingin memberikan nasihat pada kesempatan kali ini, makanlah untuk makan sahur ini dengan syarat halal, thayyib, dan bergizi, sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk tubuh, karena aktivitas seharian itu membutuhkan energi yang cukup besar. Para pemirsa yang berbahagia, tetaplah berpuasa dengan mencintai tubuh Anda dengan cara selalu makan sahur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.